Dinul Jahiliyah sebagai lawan Dinul Islam. Definisi dan konsep dasar. Pengertian din. Sistem. Din secara bahasa berasal dari kata Arab dana yadinu, yang berarti tunduk, patuh, atau mengatur. Dalam konteks Islam, din mencakup pengertian yang lebih luas sebagai sistem hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Din bukan hanya sekadar agama dalam pengertian ritual ibadah, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Din adalah sebuah sistem yang memandu manusia dalam menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, din adalah sistem kehidupan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dan mencakup semua aspek kehidupan. Din Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minannas, dan hubungan manusia dengan alam, hablum minal alam. Sebaliknya, din jahiliyah adalah sistem hidup yang bersumber dari akal manusia yang terbatas, hawa nafsu, atau ideologi buatan manusia yang tidak berlandaskan wahyu Allah. Din jahiliyah mencerminkan kebodohan spiritual, moral, dan sosial, karena tidak berlandaskan pada kebenaran ilahi. Pengertian jahiliyah. Kata jahiliyah berasal dari akar kata Arab jahala, yang berarti bodoh, tidak tahu, atau tidak mengerti. Namun, dalam konteks istilah, jahiliyah tidak hanya merujuk pada kebodohan intelektual, tetapi juga kebodohan spiritual, moral, dan sosial. Jahiliyah secara historis merujuk pada kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Masyarakat jahiliyah ditandai dengan penyembahan berhala, perpecahan sosial, ketidakadilan, eksploitasi kaum lemah, perang antar suku, dan kerusakan moral yang meluas. Namun, jahiliyah tidak terbatas pada masa tertentu atau wilayah geografis tertentu. Setiap masyarakat yang meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggantikannya dengan hukum buatan manusia, pada hakikatnya adalah masyarakat jahiliyah. Jahiliyah adalah kondisi yang terus berulang sepanjang sejarah manusia, kapanpun dan dimanapun manusia menjauh dari wahyu Allah. Karakteristik utama Dinul Jahiliyah. Dinul Jahiliyah memiliki karakteristik yang jelas dan sangat bertentangan dengan Dinul Islam. Karakteristik ini dijelaskan dalam Al-Quran melalui berbagai istilah yang menggambarkan ciri-ciri masyarakat jahiliyah. Berikut adalah karakteristik utama Dinul Jahiliyah. Zonal Jahiliyah. Al-Quran, Surat 3, ayat 154. Zonal Jahiliyah adalah prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat jahiliyah meragukan kebijaksanaan dan kemampuan hukum Allah dalam mengatur kehidupan manusia. Mereka beranggapan bahwa syariat Islam tidak relevan dengan kehidupan modern dan akan membawa kekacauan sosial, ketidakadilan, kemunduran ekonomi, konflik, dan peperangan. Padahal, syariat Islam dirancang untuk menciptakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Contoh nyata dari zonal jahiliyah adalah ketika manusia lebih percaya kepada sistem buatan manusia yang penuh dengan kelemahan daripada hukum Allah yang sempurna. Mereka menganggap bahwa hukum Allah tidak mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan modern. Dampak dari sikap ini adalah munculnya keraguan terhadap agama, hilangnya kepercayaan pada syariat, dan kecenderungan untuk mencari solusi di luar Islam. Akibatnya, manusia terjebak dalam sistem yang tidak adil, penuh konflik, dan jauh dari keberkahan. Hukmal Jahiliyah. Al-Quran, Surat 5 ayat 50. Hukmal Jahiliyah adalah penerapan hukum
atau sistem yang tidak bersumber dari wahyu Allah. Hukum jahiliyah adalah hukum buatan manusia yang didasarkan pada hawa nafsu, kepentingan kelompok, atau ideologi tertentu. Karakteristik hukmal jahiliyah meliputi penolakan terhadap supremasi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, penerimaan hukum buatan manusia sebagai alternatif, anggapan bahwa hukum manusia lebih relevan dan sesuai dengan zaman, pengabaian terhadap kesempurnaan syariat Islam. Konsekuensi dari hukmal jahiliyah sangat berat, di antaranya termasuk golongan kafir. Al-Quran, Surat 5 ayat 44, mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat, hidup dalam kesempitan, kerusakan, dan ketidakadilan. Contoh dari hukmal jahiliyah adalah sistem hukum sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan publik, sehingga nilai-nilai Islam tidak diterapkan dalam politik, ekonomi, dan sosial. Tabarujal Jahiliyah. Al-Quran, Surat 33, ayat 33. Tabarujal Jahiliyah adalah pola hidup yang menyimpang dari syariat Islam, terutama dalam hal berpakaian, gaya hidup, budaya, dan interaksi sosial. Manifestasi tabarujal jahiliyah dapat dilihat dalam cara berpakaian yang tidak menutup aurat dan tidak sesuai dengan syariat, budaya dan tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Gaya hidup hedonis, materialistis, dan jauh dari nilai-nilai spiritual. Interaksi sosial yang bebas dan tidak terjaga. Dampak dari tabarujal jahiliyah meliputi degradasi moral di masyarakat, kerusakan sosial yang meluas, hilangnya identitas Islam dalam kehidupan umat. Contoh dari tabarujal jahiliyah adalah budaya permisif yang mendorong kebebasan tanpa batas, seperti pergaulan bebas, pornografi, dan eksploitasi tubuh perempuan. Hamiyatal Jahiliyah. Al-Quran, Surat 48, ayat 26. Hamiyatal Jahiliyah adalah kesombongan dalam menolak hukum Allah dan merasa bahwa produk pemikiran manusia lebih unggul. Karakteristik hamiyatal jahiliyah meliputi merasa superior atas hukum Allah dan menganggap hukum buatan manusia lebih relevan, menolak syariat secara mentah-mentah tanpa mempelajari atau memahaminya. Konsekuensi dari sikap ini adalah azab dunia dan akhirat, kehancuran sistem sosial, munculnya berbagai bencana dan musibah. Contoh dari hamiyatal jahiliyah adalah sikap arogan sebagian kelompok yang menolak penerapan syariat Islam dengan alasan bahwa syariat dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dampak komprehensif dinul jahiliyah. Dinul jahiliyah membawa dampak yang sangat merugikan bagi manusia, baik secara spiritual, sosial, ekonomi, maupun politik. Berikut adalah dampak dari dinul jahiliyah. Dampak spiritual, kesesatan akidah, dan jauhnya manusia dari petunjuk Allah. Kehilangan keberkahan hidup dan kegelapan rohani. Kecenderungan kepada syirik, bid'ah, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan tauhid. Dampak sosial, kerusakan moral masyarakat akibat hilangnya nilai-nilai Islam. Ketidakadilan dalam sistem sosial yang menyebabkan kesenjangan dan konflik. Perpecahan umat akibat hilangnya ukhuwah Islamiyah. Dampak ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan segelintir orang. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan yang menyebabkan kemiskinan struktural. Dampak politik. Kezaliman penguasa yang tidak berlandaskan pada hukum Allah. Korupsi yang merajalela dalam sistem pemerintahan. Penindasan terhadap rakyat kecil dan ketidakstabilan politik. Solusi dan jalan keluar.
Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Menjadikan wahyu sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Menerapkan syariat Islam secara komprehensif di semua aspek kehidupan. Membangun sistem kehidupan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Perbaikan sistem. Reformasi hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan keberkahan. Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia. Penguatan nilai-nilai Islam dalam budaya dan tradisi masyarakat. Pembinaan masyarakat. Penguatan akidah melalui dakwah dan pendidikan. Pendidikan karakter Islam untuk membentuk individu yang bertakwa. Pemberdayaan ekonomi umat untuk mengurangi kesenjangan sosial. Penguatan ukhuwah Islamiyah untuk membangun persatuan umat. Peringatan Allah dalam Al-Quran. Janji Allah menjanjikan keberkahan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-Quran, Surat 7, ayat 96. Kehidupan yang baik, pertolongan Allah, dan kemuliaan dunia akhirat adalah balasan bagi mereka yang mengikuti syariatnya. Ancaman Allah, azab yang pedih bagi mereka yang menolak syariat Allah. Kehidupan yang sempit, penuh bencana dan musibah. Kehinaan di dunia dan akhirat bagi mereka yang berpaling dari petunjuk Allah. Kesimpulan, Dinul Jahiliyah adalah sistem yang bertentangan dengan Dinul Islam. Ia membawa kehancuran spiritual, sosial, ekonomi, dan politik. Satu-satunya solusi adalah kembali kepada sistem Islam yang komprehensif, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, serta menerapkan syariat secara menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Dinul Islam adalah rahmat bagi seluruh alam yang memberikan petunjuk dan solusi atas segala permasalahan manusia.